I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan tentang pengembangan kebutuhan bisnis. Sebelum saya mempresentasikannya, izin kepada dosen pengampu mata kuliah analisa proses bisnis, Bu Yola Permata Bunda, untuk memperkenalkan diri saya sebelumnya. Baik, perkenalkan, nama saya Vindi Putri Amajihana dari Prodi Sistem Informasi Universitas Sutnyadin. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Nah, di sini kita akan membahas tentang pengembangan kebutuhan bisnis. Dalam pengembangan bisnis, permasalahan kebutuhan merupakan tantangan utama yang harus dipecahkan dan diselesaikan untuk mencapai keberhasilan. Permasalahan kebutuhan adalah kondisi di mana terdapat kesenjangan antara apa yang dibutuhkan oleh bisnis atau pelanggan dengan apa yang saat ini tersedia. Hambatan ini dapat berasal dari berbagai faktor, seperti keterbatasan modal, persaingan yang ketat, perubahan tren pasar, regulasi yang membatasi, kendala teknologi, hingga masalah dalam sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas. Nah, dalam pengembangan ini memiliki dua permasalahan umum dalam pengembangan bisnis. Yang pertama, masalah internal adalah masalah yang terjadi di dalam suatu organisasi, perusahaan, atau entitas lainnya. Yang kedua, masalah eksternal adalah faktor penyebab masalah yang berasal dari luar dan berada di luar kendali individu atau organisasi. Baik, lanjut tentang kerangka kerja rekayasa kebutuhan. Rekayasa kebutuhan adalah disiplin ilmu dalam rekayasa perangkat lunak yang berkaitan dengan proses sistematis untuk mengidentifikasi, mendokumentasikan, memverifikasi, dan memelihara kebutuhan pengguna dan sistem. Tujuannya adalah untuk menghasilkan dokumen spesifikasi kebutuhan yang menjadi dasar dalam desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan perangkat lunak. Baik, lanjut tentang tahapan dalam kerangka kerja rekayasa kebutuhan. Ada 3 tahapan. Yang pertama, analisis kebutuhan. Menganalisis kebutuhan yang telah dikumpulkan untuk menghilangkan redundansi, mengidentifikasi konflik, mengklasifikasikan kebutuhan, menentukan prioritas kebutuhan. Yang kedua, spesifikasi kebutuhan, mendokumentasikan kebutuhan secara formal. Dan yang ketiga, validasi kebutuhan, memastikan bahwa kebutuhan yang tercatat sesuai dengan harapan. Baik, lanjut tentang manajemen kebutuhan. Manajemen kebutuhan mengelola perubahan kebutuhan selama proyek berlangsung. Manajemen kebutuhan ini juga memiliki aspek penting. Yang pertama, versi kebutuhan. Yang kedua, jejak kebutuhan. Dan yang ketiga, manajemen konflik. Dan yang keempat, pengendalian perubahan atau change control. Baik, lanjut tentang prinsip dasar dalam kerangka kerja. Prinsip kerangka kerja juga ini memiliki 4 prinsip. Yang pertama, internatif dan instrumental atau proses kebutuhan sering berulang karena kebutuhan bisa berubah. Yang kedua, kolaboratif yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Yang ketiga, terstruktur dan sistematis yang menggunakan pendekatan metodologi. Dan yang keempat, bersifat dokumentatif yang semua kebutuhan harus ditulis, bukan hanya dibicarakan. Baik, lanjut tentang pengumpulan, analisis, dan validasi kebutuhan.
Pengumpulan, analisis, dan validasi kebutuhan adalah 3 tahapan penting dalam pengembangan perangkat lunak atau sistem. Pengumpulan kebutuhan adalah proses mengidentifikasi dan memahami kebutuhan pengguna serta batasan sistem. Analisis kebutuhan juga melibatkan pemeriksaan dan pemahaman lebih dalam tentang kebutuhan tersebut, termasuk kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Validasi kebutuhan adalah proses memastikan bahwa kebutuhan yang telah diidentifikasi dan dianalisis benar-benar akurat dan lengkap. Lanjut tentang pengumpulan kebutuhan. Pengumpulan kebutuhan adalah langkah awal dalam proses analisis kebutuhan. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh pengguna dan pemangku kepentingan lainnya. Pengumpulan kebutuhan juga memiliki 6 metode. Yang pertama, wawancara yang berinteraksi langsung dengan pengguna dan pemangku kepentingan untuk menggali informasi tentang kebutuhan mereka. Yang kedua, survei yang menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data dari sejumlah besar responden. Yang ketiga, observasi yang mengamati pengguna saat mereka bekerja untuk memahami bagaimana mereka menggunakan sistem yang ada atau bagaimana mereka akan menggunakan sistem baru. Yang keempat, analisis dokumen yang mempelajari dokumen yang relevan seperti dokumen persyaratan sistem yang ada, manual pengguna, dan spesifikasi teknis. Yang kelima, brainstorming yang mengumpulkan ide-ide dari kelompok pengguna dan pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi kebutuhan. Dan yang keenam, prototyping yang membuat prototipe. Analisis kebutuhan juga melibatkan yang pertama, identifikasi kebutuhan fungsional atau kebutuhan yang berkaitan dengan fungsi-fungsi yang harus dilakukan oleh sistem. Yang kedua, identifikasi kebutuhan non-fungsional atau kebutuhan yang berkaitan dengan kualitas sistem seperti kinerja, keamanan, keandalan, dan kemudahan. Prototipe sistem atau bagian dari sistem untuk mendapatkan umpan balik dari penggunaan. 3. Prioritaskan kebutuhan yang menentukan kebutuhan mana yang paling penting dan harus dipenuhi terlebih dahulu. Baik, lanjut tentang pemodelan kebutuhan yang membuat model atau representasi visual dari kebutuhan seperti diagram alur, diagram kelas, atau model data. Spesifikasi kebutuhan juga mendokumentasikan kebutuhan secara jelas dan terperinci, termasuk deskripsi, kriteria penerima, dan dependensi. Lanjut, validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan adalah proses memastikan bahwa kebutuhan yang telah diidentifikasi dan dianalisis benar-benar akurat, lengkap, dan sesuai dengan harapan pengguna dan pemangku kepentingan. Validasi kebutuhan sangat penting untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan akan memenuhi kebutuhan pengguna dan mencapai tujuan yang diinginkan. Baik, lanjut. Validasi kebutuhan juga memiliki beberapa metode. Yang pertama, ulasan pengguna atau yang meminta pengguna untuk meninjau spesifikasi kebutuhan dan memberikan umpan balik. Yang kedua, ulasan ahli yang meminta ahli di bidang terkait untuk meninjau spesifikasi kebutuhan dan memberikan umpan balik. Yang ketiga, validasi teknis yang menggunakan alat bantu atau teknik khusus untuk memvalidasi kebutuhan teknis seperti pengujian kinerja atau pengujian keamanan. Yang keempat, validasi berbasis model yang menggunakan model untuk memvalidasi kebutuhan dan memastikan
bahwa sistem yang dikembangkan akan memenuhi kebutuhan tersebut. Yang kelima, validasi prototipe, yang menggunakan prototipe untuk memvalidasi kebutuhan dan mendapatkan umpan balik dari pengguna. Lanjut tentang kesimpulan dalam pengembangan kebutuhan bisnis. Itu merupakan proses kompleks yang memerlukan pemahaman mendalam tentang berbagai aspek internal dan eksternal. Makalah ini telah mengidentifikasi pentingnya analisis kebutuhan bisnis yang cermat, serta menguraikan strategi-strategi pengembangan yang efektif dengan mengadopsi pendekatan yang berkelanjutan dan inovatif. Bisnis dapat mengoptimalkan peluang yang ada, mengatasi tantangan, dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Rekomendasi yang diberikan seperti melakukan riset pasar yang komprehensif dan membantu bisnis untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan mencapai tujuan yang diinginkan. Baik, sekian presentasi dari saya dan terima kasih telah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Bye-bye.